iki Pak, itu kok ya nek faktane ning nek kene wong delok nomor rupane wong berintegritas. Jujur-jujur gitu, luar biasa. Pilpres masih 2024. Masih 2 tahun lagi bagi negeri ini untuk melaksanakan pesta demokrasi. Namun aroma persaingan politik beberapa partai politik sudah mulai tercium ke publik. Masing-masing dari mereka mulai bergerak ke permukaan melakukan kerja politik. Satu persatu nama kandidat bermunculan. Terakhir, publik bisa melihat 3 partai besar Golkar, PAN, dan P3 membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Dalam pertemuan baru-baru ini hadir juga sang Menteri Segala Urusan, Lord Luhut Binsar Panjaitan dan Koordinator Projo Budi Aris Setiadi. Isu yang kemudian berhembus, pertemuan tersebut merekomendasikan nama Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden. Nama yang sempat jadi trending saat Jokowi menyinggungnya dalam pidato di depan relawan Projo beberapa waktu sebelumnya. Terlepas dari konflik internal partainya sendiri, Ganjar memang digadang-gadang akan maju menjadi calon presiden pada 2024 nanti. Namun sebenarnya seberapa kuat sih posisi Ganjar dalam peta politik menuju Pilpres 2024? Berikut soal politik akan membahas Ganjar Pranowo lebih jauh. Restu Jokowi. Meski dalam pidato Jokowi di depan relawan Projo hanya sebagai respon atas situasi di mana teriakan beberapa relawan yang menyebut nama Ganjar, tapi publik tetap menilai selentingan Jokowi tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan Jokowi memilih Ganjar. Mereka memiliki kedekatan emosional yang cukup baik untuk menunjang pengaruh politik masing-masing. Ditambah lagi, anak Jokowi, Gibran Rakabuming adalah bawahannya di Jawa Tengah. Begitupun secara historis, keduanya sama-sama kader Banteng dan sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Jika Anda mengikuti gaya kepemimpinan Ganjar selama ini, sebagian besar merupakan jiplakan gayanya Jokowi yang dikemas sedemikian rupa dengan gaya Ganjar. Survei elektabilitas. Sejak isu kandidat calon presiden menguap ke publik, nama Ganjar perlahan merangkak naik. Ia menjadi salah satu sosok yang paling sering dibicarakan di media selain nama-nama seperti Prabowo, Anies, dan Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil. Puncaknya pada akhir April kemarin, beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil survei mereka dan Ganjar menempati posisi pertama teratas dalam hal elektabilitas, bersaing dengan Prabowo Subianto di posisi kedua dan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Meski hasil survei tersebut tidak menjadi patokan, tapi fakta di lapangan tidak bisa ditolak bahwa Ganjar memang menjadi sosok yang patut untuk diperhitungkan. 7 Juni 2022, puluhan ribu orang yang tergabung dalam Des Ganjar mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dilirik parpol besar. Hasil survei yang menempatkan posisi Ganjar di 3 teratas tersebut tidak terlepas dari peran beberapa parpol yang menyertakan nama Ganjar dalam penjaringan kandidat calon presiden yang bakal mereka usung. Partai Nasdem misalnya memasukkan nama Ganjar dan juga Anies ke dalam radar mereka. Begitu juga Golkar, PAN, dan P3. Ketiga partai tersebut bahkan sudah berkoalisi sejak dini. Pilihan terhadap Ganjar ini tidak terlepas dari isu perpecahan yang terjadi di internal PDIP, di mana Ganjar yang disinyalir mendapatkan dukungan dari sebagian besar kader partai harus berjibaku dengan nama Puan Maharani selaku putri mahkota. Ada yang beranggapan Ganjar akan sulit direkomendasikan oleh partainya sendiri, mengingat wacana pengajuan Puan sudah lama tersebar. Dengan kondisi seperti itu wajar bila partai lain mulai meliriknya. Tambah elektabilitasnya yang terus menanjak belakangan ini membuat sosok Ganjar tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi oleh PDI Perjuangan yang notabene adalah partainya Ganjar Pranowo. Sosok nasionalis yang religius.
Jawa Tengah merupakan salah satu pusat peradaban Islam Nusantara. Banyak ulama yang berasal dari sana. Ulama-ulama karismatik seperti almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Mustafa Bisri, Habib Syekh, Habib Lutfi bin Yahya adalah sebagian kecil dari para ulama asal Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taji Yasin sendiri merupakan putra dari Kiai Haji Maimun Zubair. Ganjar Pranowo dalam aktivitas politiknya tentu tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh para ulama tersebut. Komunikasi yang dibangun selama ini memungkinkan ia memiliki dukungan dari para ulama. Tentu saja dukungan yang dimaksud tidak semata dalam bentuk apresiasi, tapi juga kritikan. Aktif di media sosial. Sejatinya popularitas Ganjar yang terus meningkat tidak bisa terlepas dari aktivitasnya di media sosial. Ia merupakan cerminan pejabat yang sadar zaman di mana segala sesuatunya perlu dikabarkan kepada khalayak, termasuk kesehariannya dalam menjalankan tugas. Ganjar memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 1,31 juta. Ia telah memproduksi sekitar 1,2 ribu video selama ini. Pengikut di Instagram pribadinya sebanyak 4,8 juta, begitupun di TikTok. Aktivitas di media sosial itulah yang menaikkan popularitasnya selama ini, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z. Sindiran terhadapnya tempo hari oleh beberapa petinggi PDIP termasuk Puan Maharani karena ia getol di media sosial sebenarnya secara tidak langsung mengangkat nama Ganjar sendiri. Perlu dicatat pula, ia menjadi satu-satunya pejabat yang memaksimalkan media sosial dalam kerjanya. Nah, dari beberapa poin di atas, Ganjar memiliki kans yang cukup besar untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Terlebih di beberapa daerah telah dibentuk kelompok relawan yang siap bergerak dari sisi non-partai untuk menyukseskan jalan Ganjar menuju RI 1. 2 tahun ke depan akan menjadi waktu yang penting untuk memastikan posisi Ganjar. Tinggal kita lihat saja apa yang bakal terjadi.